Kita lanjutkan materi tentang aljabar boolean. Di sini ada dua pokok bahasan, yaitu postulat boolean dan yang kedua teorema aljabar boolean. Di sini aljabar boolean digunakan untuk menyederhanakan rangkaian logika. Kemudian yang kedua, aljabar boolean di sini digunakan untuk mencari persamaan ataupun membuktikan ekuivalensi sebuah rangkaian logika. Kita lanjutkan. Dasarnya aljabar boolean itu ada 10, yaitu postulat boolean namanya. Dalam postulat boolean di sini diturunkan dari fungsi-fungsi logika dasar, yaitu fungsi n, fungsi OR, dan fungsi NOT. Dari fungsi n kita dapatkan 4 postulat boolean, yaitu bersesuaian dengan tabel kebenaran fungsi. Kemudian dari fungsi kita dapatkan 4 postulat boolean nomor 5 sampai 8 ini yang bersesuaian dengan tabel kebenaran dari gerbang OR. Yang berikutnya dari fungsi NOT atau postulat boolean, yaitu nomor 9 dan 10 diturunkan dari fungsi NOT. Kita lanjutkan. Berikutnya teorema aljabar boolean. Yang pertama ada hukum komutatif. Ini berlaku untuk gerbang OR dan N, di mana A OR B sama dengan B OR A, atau A tambah B sama dengan B tambah A. Selanjutnya yang kedua, ANB itu sama dengan BNA. Ini ini bersesuaian dengan gerbang N. Yang kedua, hukum asosiatif, di mana ini juga diperuntukkan untuk gerbang OR dan N. A OR B atau A tambah kemudian C itu sama dengan A OR B OR C. Demikian juga N, ANB di-N-kan dengan C, hasilnya akan sama dengan BNC. Sebenarnya ini semua sudah kita pelajari dulu ketika di mata kuliah logika, tapi penamaannya dulu hukum komutatif. Hukum komutatif itu isinya tentang konjungsi dan disjungsi. Hukum asosiatif juga demikian. Ini teman-teman bisa menggunakan catatan di waktu mata kuliah logika atau menggunakan catatan baru ini juga boleh. Kemudian yang ketiga, hukum distributif. Di situ diperhatikan jika ada A di-N-kan dengan B OR C, maka hasilnya sama dengan ANB di-OR-kan dengan ANC. Demikian juga jika ada A di-OR-kan dengan BNC, maka ini sama dengan A OR B di-N-kan dengan A OR C. Yang keempat, hukum identitas, di mana NA sama dengan A OR A juga sama dengan A. Yang kelima, hukum negasi. Hukum negasi itu di situ ditulis A aksen, sebenarnya sama dengan negasi A atau inverter A. Untuk yang A aksen itu baik dikurung ataupun tidak sama penyebutannya. Kemudian yang B, A double aksen itu sama dengan A. Kalau dulu kita sebutkan A dinegasikan ganda, itu akan kembali ke pernyataan semula. Kemudian yang keenam, hukum redundansi. Hukum redundansi ini jika ada A di-OR-kan dengan ANB, maka akan diredundansi menjadi pernyataan yang lebih banyak jumlahnya, yaitu menjadi A. Kemudian yang B, jika ada AN, A OR B, maka diredundansi juga menjadi A. Kemudian yang ke-7 dan ke-8 ini hukum-hukum yang saya kira juga sudah kita kenali. 0 ditambah A hasilnya A, 0 OR A hasilnya A, 1 NA hasilnya A, 1 OR A hasilnya 1, 0 NA hasilnya 0. Kemudian hukum yang ke-8 ini A inverter atau NOR A
negasi A ditambah dengan A hasilnya 1, negasi A dikali dengan A hasilnya 0. Teorema yang ke-9 dan ke-10, ini yang ke-9 ini redundansi juga, tapi bentuk pengembangan, di mana jika ada A diorkan dengan negasi A atau inverter A n B, hasilnya adalah A or B. Jika ada A di N-kan dengan inverter A or B, hasilnya A n B. Dan yang ke-10 yang paling kita kenal yaitu hukum De Morgan. Bisa dilihat sendiri. Langsung saja kita lakukan pembuktian. Pembuktian untuk teorema ini yang pertama bisa dengan menggunakan tabel kebenaran. Sama seperti yang di mata kuliah logika. Kemudian yang kedua, selain dengan menggunakan tabel kebenaran, kita juga bisa menyederhanakan dengan menggunakan teorema boolean. Silakan dilihat pada halaman 9. Ini ada contoh, sederhanakanlah A n B or C. Maka di sini jika kita uraikan, maka ketemunya A di N-kan dengan A n B, kemudian or A di N-kan dengan C. Dari sini A n B itu berdasarkan hukum redundansi, maka akan A n A itu hasilnya A n B ditambah A n C, ini kita keluarkan A-nya berdasarkan teorema 3A, maka hasil akhirnya adalah A n B tambah C atau B or C. Contoh 2 dan 3 bisa kita lihat. Yang harus kita ingat adalah ketika kita menguraikan suatu persamaan, maka di sebelah kanannya kita tambahkan teorema apa yang kita gunakan. Bisa jadi banyak teorema yang kita gunakan tapi hasil akhirnya sama. Jadi berbeda-beda teorema tidak apa-apa, yang penting hasil akhirnya sama. Kadang kita tidak memilih teorema 3A lebih dulu, tapi kita menggunakan teorema yang lain, itu tidak apa-apa, tidak harus seperti ini. Berikut ini contoh-contohnya. Nah, saya langsung ke soal latihan. Untuk soal latihan 1 ini maksudnya berdasarkan perintahnya, kita diminta menyederhanakan ekspresi logika serta menggambarkan rangkaian. Kalau dari soal ini, maka kita dapatkan informasi bahwa sebelum rangkaian ini disederhanakan, sebelum ekspresi logika ini disederhanakan, maka gambar rangkaiannya digambarkan. Kemudian setelah disederhanakan, rangkaian hasil penyederhanaannya juga digambarkan, gitu ya. Jadi ada 2 gambar rangkaian sebelum disederhanakan dan setelah disederhanakan. Itu untuk pengerjaan soal latihan 1. Untuk soal latihan 2, ini kita membuktikan apakah persamaan di ruas kiri ini ekuivalen dengan yang di ruas kanan. Di sebelah kanannya sama dengan. Jika ekuivalen, maka digambarkan rangkaiannya. Jika tidak ekuivalen, maka dibenarkan. Yang benar hasil penyederhanaannya ini sama dengan apa. Misalkan contohnya yang A. A ini X and Y ditambah inverter X and Y ditambah inverter X and inverter Y. Di sini kan sama dengan inverter X or Y. Nah, jika memang hasilnya bukan inverter X or Y, maka sebutkan hasilnya dan berikan gambar rangkaiannya. Gitu ya, saya mudah-mudahan paham. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.